Baharudin Yusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menjabat pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Lahir di Parepare pada 25 Juni 1936 dan belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung. Kemudian beliau melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Universitas Teknologi Rhein-Westfalen, Jerman Barat. Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia berlatar belakang teknora. B.J. Habibie menjadi role model yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dan berikut ulasannya. Berorientasi pelayanan. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau balau, Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soeharto. Demi memenuhi kebutuhan rakyat saat itu, B.J. Habibie memprakarsai Bank Indonesia sebagai lembaga independen dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjamin uang rakyat. Kebijakannya mampu menarik kembali kepercayaan rakyat terhadap perbankan dan menekan angka kemiskinan. Nilai akuntabel. Meski singkat, masa pemerintahan Habibie krusial karena menjadi kunci transisi Indonesia dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Habibie berhasil membuat reformasi besar-besaran meski banyak ditentang rakyat. Namun banyak kebijakannya membuahkan hasil. Salah satunya di bidang pers, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjadi ujung tonggak kebebasan pers di Indonesia yang pada masa pemerintahan sebelumnya sering dibredel dan dibungkam. B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh nasional yang haus akan ilmu pengetahuan dan perkembangan iptek. Beliau menerima gelar Diploma Insinyur pada tahun 1960 dan Doktor Insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Berkat jasa beliau, Indonesia pernah mencatatkan sebuah sejarah, yaitu membuat pesawat terbang karya anak bangsa yang diberi nama N250 pada tahun 1990-an. Di mana pada saat itu Habibie dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Harmonis. Di era pemerintahannya, Habibie berhasil melaksanakan pemilu 1999 dengan membentuk tim KPU dan merupakan pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru yang berhasil menyatukan 48 parpol dengan latar belakang masing-masing. Nama B.J. Habibie sangat dipandang di dunia iptek internasional, bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan dari Presiden Soeharto datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Alasan yang mendorongnya ialah tawaran tersebut merupakan kesempatan memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa. Saat menghadapi krisis moneter di tahun 1998, Habibie mampu membenahi ekonomi Indonesia dengan konsep Habibienomic, yaitu setiap produk yang dihasilkan rakyat harus bernilai tambah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama teknologi untuk industri pangan dan energi terbarukan. Hal ini merupakan inovasi di bidang ekonomi dan upaya bertindak proaktif sebagai presiden. Sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie pernah menjabat sebagai Direktur PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN. Pada masa tersebut, B.J. Habibie menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan pembuat pesawat terbang milik Spanyol yang dikenal dengan Casa Spanyol. Kerjasama ini kemudian menghasilkan produksi pesawat CN235 yang berhasil dijual untuk pasar dalam negeri dan juga luar negeri hingga saat ini. Demikian aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang bisa kami ambil dari seorang B.J. Habibie. Semoga nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bisa menjadi pedoman dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemajuan daripada bangsa Indonesia ada bagian dari Anda. Anda adalah saudara kita. Dan kita bersama-sama membangun bersama-sama
wilayah ini.